guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kesempatan untuk pergi ke Istana Pureyang. Saat terbang, Fang Han berpikir dalam hatinya. Meski bentuk masa depannya rumit, situasinya sangat menguntungkan baginya saat ini. Sekarang dia hanya perlu menunggu perlahan, dan dia dapat memanfaatkan kekosongan kekacauan dengan Master Iblis misterius di bawah tanah, dan 8 orang bijak dari ras monster. Lalu masuk ke Pureyang Palace, dan pulihkan Huang Kuantu sepenuhnya. Fang Han sangat bersemangat ketika dia memikirkan keganasan Huang Kuantu ketika dia memulihkan kekuatan alat Tao berkualitas sebaya, membunuh para dewa dan yang abadi. Selama Huang Kuantu dipulihkan, aku akan berkultivasi ke tubuh abadi. Ketika aku kembali ke dunia besar Xuan Huang, aku akan segera menjadi tuan Hua Tian. Aku akan mencubitnya sampai mati sesuka hati. Aku ingin tahu apakah Yan Sui Tian adalah sekarang sudah abadi. Banyak rencana berjalan di benak Fang Han. Pada saat yang sama, dia juga memulihkan diri ke bentuk Fang Yu, dan di kepalanya masih ada pil emas dengan 10 kekuatan supernatural. Penyamarannya sangat bagus. Fang Han, aku juga menemukan rune perubahan besar di tas ajaib Dewa Kaisar Wu Xitian. Rune ini adalah salah satu dari 3000 jalan yang disempurnakan oleh teknik perubahan besar, tetapi tidak dapat dipahami. Kekuatan magis yang agung seni transformasi dapat digunakan, tetapi Anda dapat menggunakannya untuk mengubah tubuh Anda. Jika digabungkan dengan seni reinkarnasi, tidak ada yang dapat melihat warna asli Anda. Selama penerbangan, Yan tiba-tiba berkata di Huang Kuantu. Aku berkata, dalam kekuatan magis Dewa Kaisar Wu Xitian, mengapa tidak ada teknik perubahan besar? Ternyata itu adalah jimat ajaib. Sayangnya, dalam legenda, teknik perubahan besar ini, yang dikembangkan secara ekstrim, dapat memiliki ratusan juta perubahan. Itu adalah naga kuno, Phoenix, dan binatang suci, dan bahkan dapat diubah menjadi bintang. Itu dapat diubah menjadi dunia besar. Ini juga merupakan jalan 3000 yang sangat kuat. Jika itu dikombinasikan dengan kekuatan magis lainnya, itu akan lebih bervariasi dan tidak dapat diprediksi. Fang Han berkata dengan kasihan, dia melihat cakar Yan, dan dia benar-benar mengambil sepotong jimat. Jimat ini menunjukkan bentuk tanduk panjang dengan banyak pola misterius di atasnya, memancarkan semburan aura misterius. Ini adalah rune ajaib yang disempurnakan dengan teknik perubahan besar. Saat rune ini diterapkan ke tubuh, seluruh orang akan berubah sesuka hati, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Taktik reinkarnasi dalam gambar Huang Kuan hanya dapat mengubah penampilan, temperamen, dan perubahannya, dan dia masih berwujud manusia. Tapi jimat perubahan besar berbeda. Itu dapat mengubah orang menjadi berbagai hal. Misalnya, Fang Han menggunakan jimat perubahan besar untuk mengubah dirinya menjadi batu, yang tidak dapat dilihat orang lain. Tentu saja, ini adalah perubahan setengah nyata, bukan perubahan bentuk material seperti Feng Baiyu. Namun, jika Anda tidak mencapai level Master Feng Baiyu, pergi untuk memeriksanya, Anda tidak dapat membayangkannya. Jika jimat perubahan besar dan taktik reinkarnasi digunakan bersama, maka tidak ada yang benar-benar dapat melihat tubuh Fang Han. Dalam hal ini, Fang Han memiliki peluang lebih besar untuk bersembunyi di Istana Bintang Janji. Dalam sekejap, Fang Han telah terbang dari lapisan ke-9 ke lapisan ke-3, dan aura iblis berangsur-angsur memudar. Pada saat ini, tiba-tiba, dia menemukan bola cahaya di kejauhan, saling bertarung. Ternyata para murid Istana Bintang Janji saling bertarung. Tingkat ketiga bawah tanah sangat berbahaya bagi murid biasa. Murid-murid ini benar-benar bertarung di sini. Ada suasana yang akrab, aku akan pergi dan melihat. Fang Han tetap tinggal, melihat dari kejauhan. Dia benar-benar melihat bahwa kedua pihak yang bertarung adalah murid dari dua faksi. Tetapi seorang pria dan seorang wanita sedang bertarung pedang,
bertarung dengan sengit, tidak dapat dibedakan. Murid perempuannya adalah Qin King yang membawa dirinya masuk. Di sisi berlawanan, seorang murid laki-laki, tinggi, proporsional, dengan pinggang lengan lebah, penuh daya ledak, berteriak saat bertarung pedang, dan menang. Qin King, kamu kalah kali ini, tidak hanya lebih rendah. Beri aku tubuh gajah putih, dan kamu harus tinggal bersamaku selama sehari. Jika aku kalah, aku akan kehilangan 3 juta poin, dan tubuh gajah putih juga akan menjadi milikmu, tapi sekarang sepertinya bahwa Anda tidak dapat melakukannya kali ini. Sekarang, apakah Anda berpikir bahwa jika aku telah selamat dari kekacauan dan berkultivasi ke kekuatan supernatural tingkat ke-8, Anda dapat memaksakan kepala Anda? Itu lelucon, kata pemuda ini. Sial, Lin Lan, kapan kamu selamat dari bencana? Jawab Qin King tidak bisa menolak melihat situasi genting. Awalnya Qin King adalah penguasa inti emas, Fang Han sekarang melihat bahwa dia telah selamat dari badai, tetapi pria di seberangnya juga selamat dari badai. Selain itu, Qin King memiliki beberapa kekuatan gaib lagi, dan mana yang tinggi. Fang Han melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada juga seorang murid dari Saintes Hall di sisi Qin King. Di antara mereka, murid perempuan yang memiliki mata besar dan lembut serta baik hati, dan yang diberinya jimat hantu terbang, juga ada di sana. Begitu tubuhnya bergerak, dia terbang dengan tenang dan bertanya kepada murid perempuan itu, "Adik perempuan, ada apa?" "Itu kamu. Kamu lolos dari kejaran kakak senior Sun dan yang lainnya," kata murid perempuan dengan mata besar melihat Fang Han dengan ekspresi terkejut. "Sampah-sampah itu ingin mengejarku, tetapi mereka bertemu dengan beberapa karakter kuat di antara iblis dan semuanya terbunuh. Aku diasuh oleh kakak senior Hansi dan pergi ke aula warisan. Sekarang aku telah menjadi murid sejati," kata Fang Han tersenyum sedikit. "Apa yang terjadi? Mengapa kamu berkelahi dengan orang lain?" Sungguh menjengkelkan untuk mengatakannya. Beberapa dari kita bekerja sama dan akhirnya membunuh gajah putih bergigi 6 yang langka. Gajah putih ini dilatih ke kekuatan supernatural tingkat ke-6 dan menjadi ahli jimat kelahiran. Tapi beberapa murid kuil serigala keserakahan bersikeras mengatakan bahwa gajah putih ini ditemukan oleh mereka terlebih dahulu, dan ingin mendapatkannya. Kakak senior Qin King setuju untuk bertarung dengan mereka. Sekarang situasinya memburuk, kata murid perempuan itu sangat marah. Gajah putih ini sangat putih, nilainya 100.000 poin kontribusi. Saya hanya kekurangan 100.000 poin kontribusi ini, jadi saya dapat dipromosikan menjadi murid sejati. Ngomong-ngomong, nama saya adalah Yu Yinyin. Ada baiknya kakak memanggilku Yinyin, kata Yinyin. 100.000 poin kontribusi, ini mudah ditangani. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Kakak senior Hansi meminta saya untuk melakukan sesuatu dan memberi saya 2 juta poin kontribusi. Saya belum selesai membelanjakannya, kata Fang Han melambaikan jarinya. 100.000 kontribusi terbang ke telapak tangan murid bernama Yu Yinyin ini. Wajah Yu Yinyin memerah. Tidak apa-apa, saya telah menjadi murid sejati sekarang, dan saya akan berkultivasi perlahan di masa depan, dan semakin banyak kontribusinya. Pada saat ini, Fang Han melihat bahwa pedang terbang Qin King benar-benar ditekan oleh murid laki-laki itu. Murid laki-laki mencibir, dan menyemburkan mana, dan pil emas naik di atas kepalanya dan memukul Qin King dengan keras. Qin King benar-benar tidak bisa menolak ini. Jari-jari Fang Han menjentikkan lagi, dan rune naga langit yang kuat dikirim keluar. Hantu naga langit primordial muncul di langit, dan kompi itu meraung, mengguncang area sekitarnya, dan dihancurkan oleh kekuatan ribuan kuda-kuda ganas. Mencari kematian, kamu benar-benar melakukan serangan diam-diam, padahal kita tidak punya senjata ajaib. Melihat gerakan Fang Han dan mana yang berfluktuasi, para murid kuil berteriak bersama, masing-masing terbang keluar dari senjata sihir mereka, dan mengenai hantu naga langit kuno. Itukah yang mereka janjikan padamu?
aku tidak berjanji padamu. Kata Fang Han menjentikkan jarinya lagi, dan rune naga langit yang kuat lainnya terbang keluar. Senjata ajaib para murid itu semuanya terguncang. Murid Jindan biasa, yang kekuatannya sekitar 1 juta kuda ganas, sudah sangat luar biasa. Murid rata-rata adalah ratusan ribu. Setiap rune naga langit kuat Fang Han adalah kekuatan ribuan kuda ganas, bagaimana murid-murid ini bisa menolaknya? Senjata sihir itu dikejutkan satu demi satu, dan murid-murid istana keserakahan serigala mundur lagi dan lagi. Wajahnya sama bersahaja, dan rune depan langsung mengguncang inti emas murid laki-laki itu, dan murid laki-laki itu juga menyemburkan darah ke mulutnya dan jatuh ke tanah. Fang Yu, ini kamu, kata Qin King melepaskan amarahnya, terbang kembali, meraih tanah, dan seekor gajah putih besar bergigi 6 dimasukkan ke dalam kantong harta karun ajaib. Tanpa diduga, Fang Yu, kamu benar-benar memiliki rune ajaib, sayang sekali. Setiap rune ini bernilai lebih dari gajah putih bergigi 6, tapi aku masih harus berterima kasih. Kata Qin King tahu apa yang ada di depannya. Fang Yu, tetapi jika kamu menyinggung para murid istana serigala serakah, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Tuan dari istana serigala serakah sangat picik. Benarkah? Meskipun basis kultivasi saya tidak tinggi, saya memiliki banyak senjata ajaib. Kata Fang Han terdiam. Tiba-tiba, ribuan bintang dan kecemerlangan terjalin di kejauhan, dan akhirnya membentuk bentuk Sirius yang sangat besar, benar-benar dipadatkan menjadi Sirius oleh kecemerlangan bintang. Di atas kepala Sirius, sosok berbaju putih muncul. Ini adalah kakak laki-laki dari istana serigala keserakahan, Li Yunseng. Dikenal sebagai gurita Sirius. Dia telah mengembangkan 40 jenis kekuatan magis, dan dia dapat melangkah ke dunia rahasia umur panjang kapan saja dan menjadi raksasa abadi. Kali ini dia benar-benar datang ke dasar bumi. Dia akan menonjol bagi murid-murid istana serigala keserakahan. Qin King melihat kemunculan bintang besar Sirius ini, dan wajahnya tiba-tiba menjadi bersahaja. Beberapa murid di belakangnya juga ketakutan. Tampaknya orang-orang di bintang Sirius lebih menakutkan daripada iblis. Saudaraku, kami adalah tuannya, kata beberapa murid dari Hall of Greedy of the Wolf buru-buru terbang dan menunjuk ke arah Fang Han. Murid ini, dengan mengandalkan senjata ajaib di tubuhnya, menyelinap ke arah kita. Apakah itu? Pria di bintang raksasa Sirius mengucapkan 2 kata, dan 2 kata ini meluncur turun seperti guntur. Kekagetan menyebabkan Qin King, Yu Yinyin dan murid lainnya. Tubuh mereka bergetar, dan seteguk darah keluar. Fang Han tidak melakukan apa-apa, tetapi dia secara simbolis membuang sepotong jimat. Sepotong jimat ini bersinar keemasan dan membentuk topeng pelindung besar. Ini adalah jimat yang telah dia sempurnakan untuk sementara, yang merupakan jimat gunung emas yang dipadatkan dengan ki dari kepalan tangan Raja Gunung Daksumi. Memanfaatkan momen upaya ini, Fang Han juga melihat dengan jelas penampilan Li Yunseng, kakak dari istana serigala. Dia adalah pria yang sangat arogan. Dia berpakaian putih tanpa senjata. Matanya seperti serigala, menatap siapa saja. Ada rasa teror di hatinya. Hah, kamu murid? Ada begitu banyak rune magis, tapi apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Berlututlah, kata Li Yunseng, kakak laki-laki dari istana serigala. Melihat penampilan Fang Han seperti ini, dia tersenyum dingin, melambaikan tangannya, dan menebas. Cahaya bintang besar memadat menjadi kapak besar dengan panjang ribuan meter, lalu menebas.